Dan untuk pembuka, kita bergabung dulu dengan Gubernur Jakarta Raya, DKI Jakarta, yang PSBB-nya diperpanjang hari ini. Selamat malam, Pak Gubernur. Selamat malam, Bang Garni. Assalamualaikum. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu kepada Pak Gubernur, karena hari ini saya dengar yang positif karena COVID-19 di Jakarta menurun cukup tajam menjadi 57 orang ya, dari 586 secara nasional, dan yang meninggal hanya 4 atau 7 orang tadi itu. Ya. Artinya angka yang sangat rendah sejak corona melanda ibu kota Jakarta. Dan karena itu saya ingin mendapat penjelasan dari Pak Gubernur, bagaimana langkah dan polisi yang diambil ke depan di Jakarta, karena katanya PSBB-nya diperpanjang selama 14 hari lagi, dan ini diharapkan yang terakhir. Insya Allah. Dan yang kedua, bagaimana dengan Lebaran di tengah corona ini? Apa saja yang akan dibolehkan dan apa yang tidak akan dibolehkan? Dan bagaimana dibukanya kesempatan ke masyarakat untuk silaturahmi? Karena saya juga melihat fakta di lapangan, PSBB yang Pak Gubernur sampai hari ini, yang periode pertama aja belum selesai dan belum ada perintah dikendorkan, tapi penduduk DKI sudah mengendorkan dengan sendirinya. Kalau kita lihat pasar-pasar, kita lihat tempat perbelanjaan, apalagi di jalanan, kehidupan sudah normal kembali Pak Gubernur. Jadi paling hanya masih disiplin pakai masker, tapi jarak sosial itu udah gak dipedulikan lagi. Gimana polisi Pak Gubernur ke depan? Ya. Terima kasih Bang Garni. Jadi pertama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada warga di Jakarta dan juga Jabodetabek sesungguhnya yang selama 2 bulan lebih sejak pertengahan Maret sampai dengan sekarang secara konsisten mentaati mulai dari himbauan sampai aturan untuk berada di rumah. Jadi ini mereka inilah yang menjadi kunci utama mengapa di Jakarta pada saat ini kita menyaksikan tren yang positif terkait dengan pengendalian penularan COVID-19. Tanpa kita semua yang memilih untuk berada di rumah, situasi ini tidak mungkin akan terjadi. Nah, ada yang belum mentaati, ada yang menganggap ini longgar, ini yang harus lebih tertib ke depan. Jadi pertama, apresiasi pada semua yang terlibat untuk memilih diam, memilih berada di rumah. Mereka inilah pahlawan yang membuat sekarang kita seperti ini. Dan saya perlu garis bawahi, hari-hari ke depan, hari-hari menentukan. Jadi makanya kalau boleh saya ingin menunjukkan bahwa meskipun ada gambaran ramai di luar, ada foto-foto, ada video, dan saya seringkali melihat mereka yang memotret dan yang dipotret itu sama-sama melanggar. Misalnya merekam video sambil menceritakan, lihat tuh orang-orang yang pada berada di luar, yang tidak berada di rumah. Sebetulnya yang merekam dan yang direkam itu sama. Mereka sama-sama memilih untuk tidak berada di rumah. Jadi kita harus mulai menyadarkan bahwa semuanya harus ambil pilihan berada di rumah. Meskipun ada itu, di Jakarta selama
2 bulan terakhir ini sesungguhnya jumlah orang yang memilih berada di rumah itu cukup tinggi. Saya ingin tunjukkan filenya. Di sini coba dilihatkan slide-nya. Di situ akan nampak bahwa proporsi warga di Jakarta sejak bulan Maret yang memilih berada di rumah itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi angkanya yang warna merah itu adalah DKI Jakarta. Ini adalah provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Data ini dikompilasi oleh tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Dr. Panduryono. Mereka menggunakan data pergerakan HP. Jadi menggunakan smartphone-nya, dan dari situ terlihat bahwa penduduk di Jakarta berada di rumah meningkat signifikan sampai sekitar 60%. Saya pernah sampaikan dalam kesempatan di sini bahwa kita harus bisa mentargetkan lebih tinggi lagi. Nah, ini setelah 60% ini sulit naik, apalagi ketika masuk bulan Ramadan. Ketika masuk bulan puasa, memang pagi dan siang itu banyak di rumah. Tapi ketika sudah di atas jam 4 sore, itu warga begitu banyak keluar. Dan ini bukan sesuatu yang sederhana di dalam pengendaliannya. Perlu kesadaran yang luar biasa. Karena itu saya mengajak kepada semuanya, hari-hari ke depan harap perhatikan bahwa ini menjadi kunci. Lalu yang berikutnya saya ingin tunjukkan ini, Bang Karni, kaitannya dengan ke depan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam data ini, pertama kita menyaksikan adanya garis yang warnanya biru itu menggambarkan tentang penduduk yang berada di rumah, dan ini pergerakan ini menunjukkan angka yang meningkat. Dan dengan angka yang meningkat seperti ini, maka 2 minggu berikutnya, ini peristiwanya terjadinya sekarang, bila rame-rame orang berada di rumah hari ini, nanti baru muncul di dalam peningkatan kasus itu 2 pekan berikutnya, itu mulai menurun di 2 pekan berikutnya. Jadi, apa yang terjadi di hari ini, baru nanti muncul di 2 minggu berikutnya. Nah, di Jakarta, kita menyaksikan sesudah langkah-langkah kita kerjakan mulai pertengahan Maret, orang mulai tinggal di rumah, terus meningkat sampai akhir Maret, awal April, dan pertengahan April terlihat bahwa angkanya mencapai puncak kasus pada pertengahan April, lalu mulai turun di sini. Angkanya mulai turun. Ketika mulai turun, masuklah bulan Ramadan. Ini titik-titik garis-garis titik ini adalah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tuh bergerak lagi, banyak yang keluar, Bang Karni. Dan ini ternyata membuat angka kasus kita menjadi bergerak naik. Meskipun pergerakan naik ini belum tentu akan terus ke atas, bisa jadi nanti kemudian turun ke bawah. Tapi ini harus segera kita antisipasi dengan cara hari-hari ke depan kita di akhir bulan Ramadan ini sampai dengan awal bulan Syawal jangan bepergian, tinggallah di rumah sebagaimana kita mengerjakan di pertengahan Maret sampai April. Di fase ini kita kerjakan dan alhamdulillah hasilnya terasa. Begitu di fase ini kita lakukan, apa yang terjadi? Lalu kemudian angkanya menjadi turun. Di sini terlihat sekali angkanya turun. Jadi angka yang muncul di sini itu sesuatu yang dihasilkan oleh kerja bersama. Jadi melihat angka ini, Bang Karni, pergerakan orang berada di rumah ketika pada bulan Maret-April berdampak pada penurunan kasus di mulai April sampai dengan Mei. Lalu sekarang ini kita mau memilih nih, mau orang pada di rumah turun, kalau itu turun maka kasusnya akan naik. Tapi kalau kita memilih untuk berada di dalam rumah, artinya angka di dalam rumah naik, maka jumlah kasus insya Allah bisa turun. Jadi kuncinya makin banyak tinggal di dalam rumah, maka makin sedikit penularan.
kita sebagai masyarakat di ibu kota harus memilih. Apakah kita mau memilih berada di dalam rumah, kasus berturun, atau kita sekarang rileks, bisa jadi kita kembali seperti masa bulan April yang lalu. Nah, yang terakhir, Bang Karni, saya ingin tunjukkan gambar terkait apa yang kita perhatikan hari ini. Ini coba dilihat gambar mengenai situasi hari ini. Ini yang biasa disebut sebagai reproduction number. Reproduction number itu untuk mengukur wabah. Ini juga disusun oleh tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Reproduction number ini ada namanya R0. R0 itu angka reproduction di saat permulaan diukur. Kemudian ada namanya RT atau reproduction number di waktu tertentu sesudah rentang waktu. Nah, R0 kita ketika awal mulai diukur itu pertengahan Maret, pada waktu itu angka R0 adalah sekitar 4. Ini angka R0 kita di titik 4. Nah, alhamdulillah ketika bulan Maret lalu kita melakukan langkah-langkah penutupan sekolah, penutupan tempat pariwisata, semua tempat-tempat umum ditutup, kemudian kendaraan umum dikurangi, kemudian anjuran kerja di rumah mulai dilakukan. Itu semua dilakukan sekitar 15 Maret. Nah, datanya ternyata menunjukkan sesudah itu tingkat reproduction itu menurun. Saya perlu sampaikan mungkin di sini, apa sih artinya R-nya itu 4, reproduction rate-nya. Kalau R-nya 4 itu artinya satu orang bisa menularkan pada 4 orang. Kalau R-nya nilainya 3, satu orang menularkan pada 3. Jadi dalam mengukur sebuah wabah, bila R itu di bawah 1, artinya potensi menularkan pada orang lain sudah hampir tidak ada. Karena R-nya di bawah 1. Kalau nilainya 1, satu orang menularkan 1. Tapi kalau R-nya itu masih di atas 1, maka satu orang berpotensi menularkan pada orang lain. Makin tinggi angka R-nya, makin tinggi tingkat penularannya. Nah, sekarang di dalam grafik ini terlihat bahwa semula di Jakarta itu 4 pada bulan Maret. Lalu kita lakukan pembatasan bulan Maret, turun. Bahkan sudah turun drastis sebelum Jakarta menetapkan PSBB pada tanggal 10 April. Ketika ditetapkan PSBB 10 April, ini PSBB pertama, lalu kemudian PSBB kedua dilakukan, dan datanya menunjukkan melandai. Pada saat ini per tanggal 17 Mei, jadi 17 Mei itu artinya 2 hari yang lalu, nilai atau angka reproduction di Jakarta itu adalah sebesar 1,11. Di sisi kanan ini saya tunjukkan, lihat ada data tanggal 4 Mei sampai dengan 17 Mei. Tanggal 4 Mei itu 1,08, tanggal 5 1,08, sampai 17 1,11. Artinya bahwa reproduction number di Jakarta itu sudah mulai stabil selama bulan Mei ini. Nah, sekarang yang kita sedang hadapi saat ini adalah situasi ke depan. Akan seperti apa Jakarta ke depan? Kita mentargetkan, Pak Karni, pilihannya ya ke depan ini, pilihannya bukan pilihan oleh pemerintah, tapi pilihan kita semua. 10 juta penduduk di Jakarta ini mau milih bagaimana? Mau pilih ini angkanya nanti turun di bawah 1, atau angkanya tetap rata, atau nanti angkanya naik. Pilihan ini dibuat oleh kita secara bersama-sama. Karena yang memutuskan untuk berada di rumah adalah kita semua. Nah, saya perlu sampaikan, kita berkepentingan untuk kepentingan seluruh warga Jakarta, angkanya itu turun ke bawah, menjadi di bawah 1. Kalau di bawah 1 itu artinya potensi menularkan pada orang lain sudah hampir tidak ada. Kalau kita masih seperti sekarang, ini akan flat saja terus. Tapi bila kita berbondong-bondong keluar, kita merasa ini semua sudah selesai, mendatangi orang lain, pertemuan di sana sini, terjadi aktivitas seperti kemarin, padahal
kita tahu bahwa saat ini belum sepenuhnya terkendali karena masih di atas 1, maka ada potensi angka ini naik lagi, Bang Karni. Dan kalau angka ini naik lagi ke atas, ini supaya memudahkan saya kasih warnanya lain. Misalnya ini naik di ke atas yang warnanya biru ini. Bila sampai dia naik lagi ke atas, maka apa yang kita inginkan untuk kembali kepada suasana normal atau normal baru nanti akan sulit terjadi. Yang potensi muncul adalah mengulang lagi peristiwa bulan Maret. Kita sudah kerja luar biasa. Apa sih yang kita kerjakan di dalam rumah, memilih di rumah. Tapi kita tahu persis berada di dalam rumah itu bukan kemudian nyaman, bukan soal di rumahnya saja, tapi bagi yang penghasilannya bergantung pada kegiatan di luar rumah, itu artinya tidak ada penghasilan. Jadi kita di hari-hari ke depan di Jakarta, saya tidak bisa bicara untuk wilayah lain, Bang Karni, hanya bicara wilayah Jakarta. Jakarta dan Jabodetabek saya rasa sama. Pilihannya di sini adalah kita teruskan disiplin selama 14 hari ke depan. Karena itu di sini digambarkan ini, selama 14 hari ke depan, kalau kita lakukan dengan disiplin, mulai 22 Mei sampai 4 Juni, ini 14 hari kita disiplin, maka insya Allah PSBB yang diperpanjang ini akan menjadi PSBB penghabisan. Kenapa? Karena angkanya insya Allah rata ataupun kita harapkan malah bisa turun. Kalau kita bisa turun angkanya, itu sebabnya kenapa hari-hari ke depan kita harus konsisten. Karena nanti penentuannya ada di 2 minggu ke depan. Bila 2 minggu ke depan kita kendor, bila 2 minggu ke depan kita rileks, punya potensi kita kembali seperti bulan Maret. Akhirnya itu kita mengulangi lagi ketidaknyamanan luar biasa yang dirasakan oleh semua orang. Jadi saya ingin mengajak kepada semuanya bahwa ini bukan sekedar menegakkan peraturan, karena ini harus juga membutuhkan kesadaran. Kesadaran untuk kita menahan diri 12 hari ke depan. Dan ini Bang Karni saya perlu garis bawahi, kita semua yang di pemerintahan juga harus introspeksi, harus konsisten ngirimkan pesan. Kata longgarkan itu tidak ada, kata kurangi itu tidak ada. Jangan itu dimuncul-munculkan. Kita di pemerintahan juga harus konsisten. Jangan mengirimkan pesan yang bercampur. Satu sisi tak akan boleh, seakan dilarang. Tidak. Kami di DKI Jakarta selalu mengirimkan pesan bahwa PSBB belum selesai. Tetap tinggal di rumah. Kalau ada yang bertanya, mudik lokal boleh tidak? Jawabnya tidak. Yang ada adalah mudik virtual. Karena dalam masa PSBB, kita semua dianjurkan tetap berada dalam rumah. Kita semua tidak berkegiatan di luar. Bahkan yang wajib-wajib saja, termasuk sholat Jumat, sudah 8 minggu ini sholat Jumat itu tidak diselenggarakan. Semuanya sholat duhur di rumah. Itu wajib, ada nasnya. Dan ini harus jadi pegangan. Yang wajib saja kita kendalikan untuk berada di dalam rumah. Ini penting sekali untuk kita sadari bahwa di pemerintah harus konsisten. Kemudian yang kedua, di masyarakat, saya menyadari persis bahwa di masyarakat ini sudah ada kelelahan yang luar biasa dan kesulitan yang amat berat. Kelelahan karena lelah berada di dalam suasana di rumah terus-menerus berbulan-bulan, di sisi lain 2 bulan lebih, di sisi lain juga ada yang kesulitan mata pencaharian karena berada di dalam rumah tidak ada pendapatan. Itu sebabnya sekarang kita ada bantuan sosialnya, sembakonya diperluas. Bahkan ini penduduk Jakarta itu 3,6 juta orang, tapi pembagian makanan kebutuhan pokok sekarang dikirimkan pada 2,4 juta keluarga. Jadi bayangkan dari 3,6 juta keluarga, 2,4 itu mendapatkan bantuan makanan pokok. Artinya 2/3 dari keluarga yang ada di Jakarta itu disuplai kebutuhan pangannya oleh negara. Ini kita tuntaskan 2 minggu lagi ke depan. Begitu ini kita tuntaskan, lalu kita bisa mulai fase relaksasi. Saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk wilayah lain. Karena kalau wilayah lain
kita harus melihat angka ini. Tapi kalau untuk Jakarta, saya bisa sampaikan bahwa untuk kasus Jakarta, dan saya rasa juga Jabodetabek, maka 2 minggu ke depan adalah kunci. 2 minggu ke depan itu penentuan. Bila kita semua memutuskan untuk disiplin berada di rumah, maka insya Allah tanggal 5 Juni kita sudah bisa mulai kembali berkegiatan seperti semula dengan kenormalan baru. Misalnya pakai masker, ada jaga jarak, kemudian cuci tangan rutin, penjadwalan kendaraan umum diatur, tapi intinya tidak harus berada dalam rumah semua. Bisa mulai berkegiatan. Dan tinggal 2 minggu lagi, kita sudah lewati 2 bulan lebih kita berada di rumah. Bila 2 minggu ke depan ini kita relax, saya mengkhawatirkan sekali bahwa kita akan kembali kepada fase bulan Maret. Tapi ini, anjuran ini hanya berlaku yang saya tahu persis di daerah Jakarta, Jabodetabek. Relatif homogen pembagian tata ruang kotanya, kegiatannya relatif sama, baik Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, kemudian Kabupaten Bogor, Tangerang juga, Tangerang Selatan, Tangerang Kota, Kabupaten Tangerang, dan 6 wilayah di Jakarta. Ini semua memiliki kesamaan. Kita disiplinkan. Karena itu saya mengajak kepada semua untuk menyadari pentingnya ini. Dan kami di Jakarta juga, ini terkait dengan Idul Fitri, sudah berdiskusi, berdialog, bahkan Pak Ketua MUI DKI Jakarta, ini saya ingin tunjukkan, MUI DKI Jakarta membuat tausiah terkait dengan pelaksanaan Idul Fitri, di mana dianjurkan bahwa kita semua untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Lalu ada edaran dari Dewan Masjid DKI Jakarta dan Majelis Ulama DKI Jakarta yang menganjurkan bahwa sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan berjamaah di masjid atau di lapangan agar dilakukan bersama keluarga di rumah. Jadi ada anjuran dari MUI, DKI, dan Dewan Masjid. Tapi saya ulang, ini adalah untuk DKI Jakarta. Karena di sini kita, kalau ada yang mengatakan zona hijau, zona kuning, zona merah, seluruh kawasan ini statusnya sama. Kita hampir tuntas. Dan kita menengok juga di berbagai belahan dunia, apalagi kalau menyangkut Idul Fitri, lihat di Mekah, di Madinah. Saya membayangkan rindunya masyarakat Mekah untuk menyaksikan Ka'bah dari dekat, bersujud kembali di Masjidil Haram. Begitu juga dengan masyarakat di Madinah. Mereka pasti rindu sekali untuk bisa masuk kembali bersujud di Masjid Nabawi. Tapi sampai saat ini pun mereka belum melakukan. Sama seperti rindunya kita di Jakarta, di Jabodetabek untuk bisa kembali berkegiatan bersama. Pandemi ini kejadiannya 100 tahun sekali. Lebaran setahun sekali. Dan insya Allah bila masih di bulan Syawal, kita bisa mulai melakukan transisi ke kehidupan kita yang seperti semula, berinteraksi, bertemu. Insya Allah di awal Juni kita bisa lakukan bila di dalam 2 minggu ke depan kita disiplin, kita tetap berada di rumah. Izinkan ini menjadi pengalaman unik 2 minggu ini, bahwa lebarannya kita semua berada di rumah, kita semua membatasi interaksi. Nah, kita harus tegas soal ini. Dan saya berharap kepala keluarga, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para alim ulama, kemudian juga tokoh pemerintahan, dalam hal ini kami berharap bisa sepandangan. Karena ini penting sekali untuk ibu kota bisa kembali beraktivitas. Lihatlah para pedagang yang beberapa kali Bang Karni munculkan di dalam diskusi di sini, ingin kembali berkegiatan. Mereka akan tertunda bisa berkegiatan bila kita tidak turunkan tren ini. Bila angka-angka ini kita tidak turunkan, mereka tidak akan bisa berkegiatan secara cepat. Dan bila kita semua memilih rileks, maka lebih lama lagi kita bisa beribadah di masjid atau di gereja atau di tempat-tempat lain. Karena
kemudian penularan muncul naik kembali. Jadi Jakarta bisa, Indonesia bisa. Bukan Indonesia terserah, Indonesia bisa, Jakarta bisa. 2 minggu lagi kita kerjakan dengan disiplin, insya Allah Jakarta akan bisa mulai kembali berkegiatan seperti biasa. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Ini sebuah perjuangan. Kita harus mengikhlaskan untuk ada satu momen kebetulan di ujung fase landai, disitulah ada potensi aktivitas yang masif. Tapi saya percaya bahwa masyarakat Jakarta bisa, masyarakat Indonesia juga bisa. Dan kita tidak ambil pilihan untuk terserah. Kita ambil tanggung jawab. Setiap rumah tangga bertanggung jawab, setiap kampung bertanggung jawab, setiap komplek bertanggung jawab. Itu kita kerjakan, maka proses kembali ini akan bisa jauh lebih cepat lagi. Keputusan ini pun bukan selera gubernur, bukan selera menteri, bukan selera siapa-siapa. Keputusan ini adalah mengandalkan temuan-temuan ilmiah yang berdasarkan data-data yang begitu banyak. Yang tadi dipresentasikan hanya satu aspek. Sesungguhnya yang digunakan di dalam pengambilan keputusan-keputusan ini itu ada banyak sekali variabelnya, data-data yang kita gunakan. Tidak mungkin semuanya dipresentasikan di sini, tapi semuanya menunjukkan adanya tren positif yang tinggal sebentar lagi. Begitu juga dengan termasuk kaitannya dengan mudik, bahkan yang tadi disebut bahwa DKI Jakarta memutuskan untuk membatasi pergerakan. Saya harus melindungi warga Jakarta. Saya sudah tahu, kita sudah menyaksikan bila orang keluar lalu masuk, apa yang terjadi? Potensi penularan sangat tinggi. Hari ini di Jakarta, tadi kita berkomunikasi dengan teman-teman yang mengelola orang-orang yang datang dari luar, warga Indonesia. Ada lebih dari 290 orang yang terdeteksi positif melalui tes swab. Mereka adalah warga kita yang pulang dari luar. Mereka sekarang di karantina. Kami tidak ingin Jakarta yang sudah kerja keras selama 2 bulan ini, lalu warga keluar mudik, di sana memiliki potensi terpapar, lalu kembali masuk ke Jakarta, dan apa yang sudah kita kerjakan lalu kemudian menjadi sia-sia. Jangan itu terjadi. Karena itu, saya sampaikan kepada semua, tahun ini tahan. Tapi bukan dengan himbauan saja. Karena kalau hanya melakukan himbauan, jangan mudik, kasihan petugas di lapangan. Mereka memerlukan dasar hukum untuk menghentikan. Karena itu di Jakarta kami memutuskan membuat peraturan. Peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2020. Karena kalau gubernur hanya memberikan himbauan, ya pelaksana di lapangan akan kesulitan untuk menegaskan mana aturannya. Dengan ada aturan ini, maka petugas di lapangan bekerjanya lebih sederhana. Bahwa semua dilarang, tidak ada yang diizinkan untuk bepergian. Begitu juga yang masuk. Tentu ada pengecualian. Orang yang sakit, yang harus dirawat di rumah sakit, dan rumah sakitnya di Jakarta, pasti diizinkan. Orang yang ada emergency, tentu diizinkan. Ada sektor-sektor esensial, pangan, energi, misalnya, kesehatan, mereka diberikan izin. Dan mereka harus mengurus izinnya, tidak otomatis. Kalau menyebut bahwa saya adalah pekerja bidang pangan, lalu otomatis bisa pergi, tidak. Anda tetap harus mengurus izin. Datang ke website, namanya Corona Jakarta Go.id, lalu nanti di website itu Anda harus mengisi aplikasi membuktikan bahwa memang Anda adalah orang yang bekerja di sana, termasuk surat dinasnya. Baru nanti dapat izin. Dengan begitu, petugas di lapangan tidak usah mencari verifikasi. Tunjukkan selembar kertas yang berisi izin. Di situ ada QR code-nya. Jadi petugas di lapangan tinggal men-scan. Begitu di-scan dan terbukti bahwa itu datanya valid, maka Anda akan diizinkan untuk keluar. Tapi bila di-scan ternyata tidak valid, Anda putar balik. Kita harus tegas, dan petugas-petugas di lapangan juga sudah mendapatkan arahan, baik itu petugas dari Pemprov maupun petugas dari kepolisian maupun dari TNI, bahwa kita jaga sama-sama. Begitu ibu kota bisa kembali berfungsi, maka insya Allah seluruh Indonesia akan merasakan dampaknya. Karena disinilah pusat perekonomian, pusat pemerintahan. Tapi kalau kita rileks, membiarkan orang pergi, membiarkan orang masuk,
maka Jakarta kembali tidak aman. Saya memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga Jakarta. Dan semua langkah konstitusional kita kerjakan untuk melakukan itu. Bukan sekedar himbauan. Dibuatkan aturan, disiapkan aparat, disiapkan anggaran untuk ini bisa terjadi. Jadi kembali Bang Karni, bahwa yang kita hadapi sekarang ini adalah fase-fase menentukan. 2 minggu ke depan adalah 2 minggu yang menentukan apakah kita akan kembali ke suasana bulan Maret dan mengulangi ini lagi, atau kita akan masuk ke babak baru yang biasa disebut sebagai new normal. 2 minggu ke depan, saya berharap semuanya disiplin, termasuk memilih untuk tidak mudik. Lalu sesudah ini kita akan mulai tanggal 5, bila ini berjalan dengan baik, kita mulai fase transisi. Fase transisi itu mulai kita kembali berkegiatan, tentu ada protokol-protokolnya. Tapi itu kira-kira Bang Karni yang perlu digarisbawahi oleh semua dalam pembicaraan mengenai 2 minggu ke depan, termasuk mengenai Lebaran. Perlu saya ulang lagi, yang saya sampaikan khusus konteksnya Jakarta, datanya Jakarta. Di situ anjurannya sama, bahwa PSBB masih berlaku, kegiatan berkumpul orang banyak tidak diizinkan, dan mari kita sama-sama lakukan itu. Insya Allah bulan Syawal masih ada, silaturahmi masih bisa dilakukan, halal bihalal masih bisa. Ini adalah tradisi yang baik, dan insya Allah tahun depan kita akan bisa diberi umur panjang, berlebaran bersama-sama, dan nanti mengenang bahwa Lebaran 1441 Hijriah adalah lebaran yang kita lakukan di rumah, sholatnya di rumah, tapi 1442 insya Allah kita sudah bisa berlebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Demikian Bang Karni, terima kasih. Baik Pak Gubernur, tapi ada pertanyaan di masyarakat juga. Ada berbagai ketentuan yang Pak Gubernur tegaskan ataupun laksanakan, tapi kemudian ada keputusan dari pemerintah pusat, baik departemen mana atau yang mana, misalnya dilarang untuk mudik, tapi tiba-tiba dibolehkan transportasi untuk dibuka, bandara boleh dibuka, bus antar kota boleh dibuka, dan kemudian sekarang Pak Gubernur bilang yang udah keluar kota tidak boleh balik ke Jakarta. Tapi saya juga mendengar bahwa ada yang tidak setuju melaksanakan keputusan tersebut. Belum lagi ada keputusan-keputusan lain. Misalnya ada ide umur 45 tahun ke bawah akan akan diharuskan masuk kantor habis ini. Ini ada yang nggak sejalan antara Pemda dan instansi-instansi yang terkait lainnya. Bagaimana tanggapan Pak Gubernur? Ya. Pertama begini, lihat aturannya saja Bang Karni. Statement bisa dibuat, dan statement bisa ditulis dengan nada yang berbeda-beda, meskipun statementnya sama. Tapi lihat aturannya. Karena itu saya merasa kita ini harus menjalankan pemerintahan bernegara itu dengan tata aturan hukum. Jadi ketika saya mengatakan bahwa saya memperpanjang PSBB, maka surat keputusannya sudah siap. Jadi diumumkan itu dengan ada surat keputusan. Saya mengatakan bahwa mudik itu dilarang, ya disiapkan peraturannya. Jadi bukan statement. Jadi kalau memang mau mengizinkan kelompok umur tertentu, ya ada aturannya, bukan statement. Negara ini diatur dengan hukum. Dan kita-kita yang berada di dalam pemerintahan, ketika membuat statement, itu statement atas keputusan-keputusan yang sudah dibuat. Jadi bukan berwacana. Jadi saya ingin garis bawahi bagi seluruh masyarakat, peganglah aturan, jangan pegang statement. Statement-statement itu tidak punya dasar hukumnya. Lihat aturannya. Nah karena itu kami di DKI, setiap langkah yang kita lakukan, kita buat landasan hukumnya. Ada peraturannya, ada keputusannya, sehingga masyarakat punya pegangan. Dan kami berhati-hati sekali soal statement-statement soal ini, Bang Karni. Jadi kami tidak mau berbantah soal usia dan lain-lain, tapi kami tidak pernah mengatur soal usia.
tidak pernah mengatur soal mana yang boleh kerja, mana yang tidak, berdasarkan usia. Dibolehkan dan tidak itu berdasarkan tingkat kemendasaran kebutuhan bagi masyarakat. Kebutuhan esensial bisa beroperasi, yang tidak esensial tidak beroperasi. Karena memang itulah yang dibutuhkan untuk masyarakat itu tetap berfungsi. Jadi kami menggunakan aturan hukumnya. Jadi kami berharap Bang Gani bagi masyarakat juga supaya tidak terombang-ambing, maka lebih baik tidak merujuk kepada statement-statement, tapi pada surat keputusan, pada peraturan. Itulah yang digunakan sebagai dasar. Nah, kita harus belajar banyak dari peristiwa ini, bahwa aturan ada, tapi komunikasi politik, komunikasi publik itu harus dilakukan dengan baik sehingga tidak membingungkan. Kami ingin tegaskan bahwa PSBB tidak ada pelonggaran. Karena itu tidak usah pakai kalimat pelonggaran, pengurangan. Ya PSBB saja. Ini pembatasan sosial berskala besar, titik. Sampai ini selesai, ya semua aturan yang ada dalam PSBB itu ya dilaksanakan. Tidak usah bikin tambahan-tambahan kecuali ini, kecuali itu, kecuali ini. Tidak, ya aturannya ada. Aturannya mana? Ada keputusan Menteri Kesehatan tentang PSBB, itulah rujukannya. Ada PP-nya, itulah rujukannya. Jadi kita bekerja menggunakan aturan itu. Dan saya mengharap kepada semua pihak, terutama di sisi pemerintah yang tadi saya sampaikan, harus konsisten dengan pesan bahwa tugas utama kita itu saat ini menghentikan penularan COVID-19. Itu sumber masalahnya. Dampaknya adalah kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan peribadatan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Itu dampak semua. Tapi masalah utamanya adalah penularan, penyebaran COVID-19. Jadi semua usaha yang kita lakukan itu harus bisa menghentikan, mengendalikan penularan. Kalau itu terjadi, maka ekonominya akan jalan. Tapi kalau kita mau coba lakukan semuanya bersamaan, kita cari praktek negara manapun belum ketemu. Yang terjadi adalah kita harus memprioritaskan. Nah sekarang Jakarta, alhamdulillah 2 bulan ini sudah kita jalani. Kita sudah lihat hasilnya. Jadi Bang Karni, saya ke depan, saya mengharap pada seluruh masyarakat jangan terlalu banyak terbawa dengan statement-statement, tapi lihat aturannya. Kalau ada yang mengatakan A, maka lihat ada aturannya tidak. Kalau tidak aturannya berarti tidak untuk dilaksanakan. Kalau mengatakan B dan ada aturannya, maka laksanakan. Dan kita yang di pemerintahan harus lebih konsisten. Kalau membuat seruan, membuat langkah, maka siapkan perangkat hukumnya. Sehingga kebijakan itu bisa dijadikan dasar bagi semua aparat untuk melaksanakannya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, kami memilih untuk pembatasan itu. Tadi yang saya sampaikan, keluar dibatasi, masuk juga dibatasi semata-mata untuk menghentikan penularan itu. Sesudah fase ini selesai, jadi pembatasan itu berlaku sampai masa tanggap bencana ini selesai. Begitu masa tanggap bencana ini selesai, maka kita bisa berkegiatan seperti semula. Demikian, Bang Karni. Jadi kasarnya tidak akan ada relaksasi lah. Tidak ada. Seperti kita banyak tuntaskan disuarakan sekarang ini. Beginilah, apalagi begini Bang Karni. Apalagi kita udah lihat ujungnya. Tapi bagaimana dengan kita udah lihat ujungnya. Orang Jakarta yang sudah mudik. Orang Jakarta yang sudah mudik dan kemudian balik ke Jakarta. Nah, ini kalau Pak Gubernur punya pendapat kan nggak boleh. Tapi apakah aparat yang lain siap untuk melaksanakan ini? Suaranya nggak masuk. Apakah instansi lain komit untuk mendukung para pemudik ini tidak balik ke Jakarta? Tidak terdengar. Suaranya. Pemirsa, suara atau komunikasi kami dengan Pak Gubernur terhalang
dan kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau mengulang kembali pertanyaan saya maaf Pak Gubernur, kita terputus tadi. Pertanyaan terakhir saya tadi, bagaimana dengan orang DKI yang sudah terlanjur atau nekat pergi mudik lebaran? Pak Gubernur pernah mengatakan Anda bisa keluar dengan gampang, tapi Anda tidak bisa kembali. Apakah mungkin ini bisa Pak Gubernur laksanakan karena menyangkut tugas dari instansi-instansi lain, misalnya Polri segala macam? Baik, begini Bang Kani. Pertama, ada dua kelompok orang yang pergi. Maaf, belum pegang mikrofonnya nih. Maaf, saya ulang. Ada dua kelompok orang yang pergi meninggalkan Jakarta. Kelompok besar pertama adalah mereka adalah migran worker. Mereka-mereka yang bekerja di Jakarta, tetapi bukan memiliki rumah tinggal permanen, belum tentu punya aset tetap di Jakarta. Mereka lah yang ketika ada pembatasan sosial, mereka mulai berbondong-bondong pulang ke kampungnya masing-masing. Mereka di sini tidak ada penghasilan, harus membayar kontrak rumah, kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke kampungnya. Ini adalah kelompok pekerja yang pulang awal. Yang kedua adalah mereka yang memang sudah tinggal di Jakarta, memiliki aset di Jakarta, berumah di Jakarta, memang sudah mungkin 1 generasi, 2 generasi di Jakarta. Mereka juga ketika menjelang Lebaran pulang kampung. Ini gelombang yang kedua. Biasanya mereka mulai kembali ke kampung ketika mendekati Idul Fitri, karena mereka memang rumahnya di sini, asetnya di sini, kegiatan utamanya di sini. Tapi asal muasalnya dari kampung. Jadi ada dua kelompok yang berbeda. Nah, yang sudah kembali awal, mereka adalah para pekerja ini, sudah kembali awal, mereka kampungnya. Kepada mereka, saya anjurkan untuk jangan cepat-cepat kembali ke Jakarta, sampai kondisi di Jakarta sudah kembali normal, beraktivitas kembali. Perekonomian pun sudah mulai kembali. Sehingga mereka bisa ketika kembali ada kegiatan, karena mereka sudah terlanjur pergi. Nah, bagi warga Jakarta yang rumahnya di sini, kegiatannya semuanya di sini, asetnya semua di sini, maka anjurannya jangan pulang. Mereka punya pekerjaan, bekerja dari rumah atau bekerja jarak jauh, jangan keluar, jangan mereka pulang kampung. Karena kalau pulang kampung, kita masih melakukan pembatasan juga. Lebih baik Lebaran di sini, berkegiatan di sini. Berat, iya berat. Tidak seperti biasanya, jelas tidak seperti biasanya. Bukan ringan. Kita harus akui ini tidak ada yang ringan. Ini semua sesuatu yang tidak biasa. Apalagi yang sudah berencana melakukan A, B, C, D. Begitu banyak keinginan yang harus ditahan hari tahun ini. Ini kita lakukan demi kepentingan bersama. Dan Bang Karni, kenapa kebijakan ini dibuat? Itu bukan selera, ini ada perhitungannya. Saya ingin tunjukkan slide-nya. Boleh coba tolong ditayangkan slide-nya. Ini adalah data proyeksi kasus di Jakarta yang membutuhkan perawatan di rumah sakit bila kegiatan meninggalkan Jakarta itu dilaksanakan. Kalau boleh ditayangkan di situ, nanti akan terlihat bahwa yang garis biru itu adalah penurunan kasus per hari di Jakarta, di Jabodetabek, tanpa mudik. Ini warnanya biru. Ini warnanya biru, ini adalah tanpa mudik. Bila tanpa mudik, maka di awal bulan Juni kita sudah di posisi sekitar 500-an. Turun kasusnya.
Terus ke bawah. Ini prediksi dibuat oleh tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kami mendasarkan keputusan regulasi bukan selera, tapi mendasarkan pada dasar-dasar saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Lalu, bila membiarkan mudik, maka sesudah tanggal 31 Mei diproyeksikan kasus di Jakarta akan bisa melonjak 2 kali lipat. Dari 500 bisa menjadi sekitar 1.200 kasus per hari. Tambahan kasus yang harus dirawat di rumah sakit. Ini kasus yang perlu perawatan di rumah sakit. Jadi bukan positif saja, tapi harus dirawat. Padahal kita tahu bahwa dari yang positif 100% yang perlu perawatan itu kira-kira 20%-nya. Saya bertanggung jawab untuk melindungi warga Jakarta. Karena itulah saya membuat peraturan ini, bukan untuk membuat sulit orang yang ingin pulang kampung, tapi ini untuk membuat semua, termasuk Anda yang berencana pulang kampung, terhindar dari potensi penularan COVID. Dan saya harus tegas sampaikan ini, belum tentu populer, belum tentu disukai, tapi ini demi keselamatan setiap warga Jakarta, demi keselamatan Anda, saya, kita semua. Keputusan-keputusan seperti ini, keputusan-keputusan yang bagi kita yang ingin bersenang-senang dihentikan itu tidak nyaman. Ingin pulang kampung kok dihentikan, gimana rasanya? Tapi ini kita menghadapi sebuah pandemi yang membutuhkan solidaritas kita semua untuk tidak egois, memikirkan seluruh kepentingan masyarakat. Dan saya mengambil keputusan ini untuk melarang pergi, melarang pulang, bukan untuk menyulitkan siapapun, tapi untuk melindungi semua penduduk Jakarta. Nah, dasarnya apa? Bukan kira-kira, dasarnya proyeksi para ilmuwan. Bahkan kalau saya boleh tunjukkan, Bang Andi, di dalam kasusnya, ini sekarang kita tunjukkan di slide yang kedua, kita ini sudah di fase turun, yang tadi disebut sebagai puncak. Kita ini sudah di fase turun, di bulan Syawal ini, 1 Syawal ini kita sudah mulai masuk nih. Ini kita posisinya di sini. Bayangkan, bila kemudian kita memilih untuk menaikkan betapa banyak orang-orang yang seharusnya bisa bersenang-senang keluarga, bisa sawalan, terpaksa harus masuk rumah sakit, dirawat, karena sebagian dari kita tidak memikirkan keselamatan orang banyak. Republik ini didirikan dengan kalimat pertama di dalam pembukaan itu, melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Itu saya pegang. Jadi, saya mengajak kepada semuanya, taati aturan ini. Dan petugas di lapangan memiliki dasar hukum. Karena ini bukan anjuran, ini bukan seruan, ini peraturan. Karena itu petugas bisa melaksanakan dengan dasar yang kuat. Karena kita di pemerintahan tidak bisa seruan, tidak bisa. Kalau seruan tidak ada dasar hukumnya sulit. Nah, ini yang saya ingin tegaskan, bahkan di sini. Jadi, bagi mereka yang sudah keluar di rombongan awal, umumnya bukan mereka yang tinggal berumah tetap di Jakarta. Umumnya adalah pekerja migran, karena itulah mereka pulang gelombang pertama. Saya anjurkan kepada gelombang pertama, jangan kembali ke Jakarta dulu, sampai situasi di sini semuanya bisa terkendali dengan baik. Bagi yang sekarang berada di Jakarta, ini mulai hari-hari ke depan, hari Kamis ada libur, hari Jumat ada libur bersama, Sabtu Minggu, saya anjurkan kepada semua taati peraturan. Tinggallah di Jakarta demi kepentingan seluruh penduduk Indonesia, baik yang berada di kampung halaman maupun yang berada di sini. Ingat, 80% dari mereka yang terpapar itu tanpa gejala, tidak punya gejala sama sekali. Tapi bila Anda tidak bergejala, Anda merasa nyaman lalu pulang kampung, kembali ketemu orang tua, maka orang tua Anda, lingkungan Anda di sana beresiko untuk terpapar. Ada peristiwa yang ironis, Bang Kani, bukan di Indonesia, kejadiannya di Ekuador, bekerja di Spanyol, pulang kampung bulan Januari,
lalu karena pulang kampung dia menyapa kepada seluruh keluarganya, berpelukan dengan pamannya, dengan adiknya, saudaranya, satu persatu saudara-saudaranya terpapar, dan satu persatu mereka meninggal karena kedatangan seorang yang pulang ke kampung dengan membawa virus COVID-19. Peristiwa ini tidak boleh terjadi di Republik Indonesia. Karena itu saya meminta kepada semua warga Jakarta, ambil sikap tanggung jawab, tahan diri, tahun ini tidak pulang, dan tegas saja bahwa tahun ini tidak pulang. Untuk apa? Melindungi seluruh warga. Ini juga yang saya harus lakukan, saya harus melindungi warga Jakarta. Biarkan nanti ini kita kendalikan, insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi Jakarta kembali berkegiatan. Dan insya Allah di waktu yang akan datang kesempatan pulang kampung dalam kondisi aman, tenang, bertemu keluarga tanpa menyisakan penderitaan. Kasus yang tadi saya ceritakan, pulang kampung yang bersangkutan meninggal dan saudara-saudaranya di kampung meninggal. Kita tidak berharap ini terjadi. Karenanya mari kita tahan diri. Mari kita pilih untuk berada di sini. Dan ini Bang Karni, saya buat dalam bentuk peraturan. Saya harap ini dilaksanakan, seluruh jajaran siap untuk melaksanakan, dan insya Allah kita bisa terbebas dari COVID-19 dalam waktu cepat. Ada yang terakhir Pak Gubernur. Tadi Pak Gubernur menyarankan salat Id di rumah saja, tidak di lapangan, tidak di masjid. Saya kira itu gampang dipatuhi karena MUI juga sependapat. Tapi bagaimana dengan budaya? Seorang anak akan sungkem sama orang tuanya, akan minta maaf pada lebaran tersebut. Cucu akan kepingin ketemu kakek neneknya, begitu apalagi nenek dan kakeknya. Pasti merindukan lebaran itu untuk bertemu bersilaturahmi dengan anak cucunya. Ini bagaimana kita bisa membatasi ini budaya yang telah berabad-abad lamanya? Ya, insya Allah budaya ini tidak akan hilang hanya karena kita menyelamatkan orang tua kita, saudara kita, kerabat kita dari potensi penularan. Insya Allah tahun berikutnya kebiasaan ini bisa kita kerjakan tanggal 1 Syawal. Tahun ini kita kerjakan secara virtual. Kerjakan secara virtual. Seperti kita menghadapi kendala-kendala yang lain. Kadang-kadang kita dalam posisi tidak bisa pulang kampung. Kadang-kadang kita menghadapi situasi seperti itu. Ya kita sungkem dengan cara yang berbeda. Dan ini demi menghormati orang tua kita juga, melindungi orang tua kita juga. Jadi saya ingin sampaikan Pak Kani, sesungguhnya ini bisa kita kerjakan bila ada kemauan. Mengenai sholat Idul Fitri dan lain-lain, nanti para alim ulama yang memiliki otoritas untuk menyampaikan. Tapi ketika kita berdiskusi di Jakarta dengan para alim ulama, mereka mengatakan sholat Jumat saja itu kita lakukan dengan duhur di rumah, apalagi sholat Id yang merupakan sunnah. Nah sekarang pada silaturahmi, saya menganjurkan kepada semua lakukan silaturahmi menggunakan alat digital yang kita miliki. Bahkan sekarang dengan smartphone bisa video, bisa melihat wajahnya, bisa ngobrol, terasa dekat. Semata-mata untuk melindungi semuanya. Dan khusus untuk Jakarta, kita ini di fase akhir nih. Dengan cara seperti ini nanti insya Allah tidak lama lagi kita bisa kembali ke masjid. Kita bisa kembali ke rumah-rumah ibadah. Kita bisa kembali bekerja. Kita bisa kembali ke sekolah. Tapi bila Lebaran besok kita lepas semuanya, seakan-akan tidak ada masalah, bukan tidak mungkin kita akan kembali ke situasi seperti bulan Maret yang itu kita hindari. Jadi Bang Karni, ini memang bukan sesuatu yang nyaman, barangkali juga bukan sesuatu yang populer untuk diputuskan, tapi saya harus mengambil keputusan dan memberikan arahan, membuat peraturan untuk melindungi seluruh warga yang ada
di tanggung jawab saya, yaitu warga Jakarta. Dan saya harus sampaikan bahwa tanggung jawab melindungi warga Jakarta ini juga punya implikasi melindungi warga Indonesia lain yang menjadi tempat tujuan ketika pulang kampung itu dilakukan. Mudah-mudahan nanti Idul Adha kita punya suasana yang mirip, di mana kita bisa bersilaturahmi, dan insya Allah tahun depan kondisinya sudah normal. Tahun ini jaga diri, jaga keluarga, jaga semuanya. Jadi pesan saya, jangan tanggung, tuntaskan ini. Tinggal berapa waktu lagi. Sesudah itu insya Allah kita bisa bersyukur. Dan saya ingin kita semua Bang Karni bisa menengok ke masa ini, masa Maret sampai akhir Mei, sebagai masa perjuangan buat bangsa kita. Kita bisa menengok karena kita semua ini yang sekarang berhadapan dengan pandemi COVID ini, kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi sebuah generasi yang bertanggung jawab untuk kelangsungan kemanusiaan. Pandemi terjadinya 100 tahun sekali, dan kita generasi yang dapat tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan. Tindakan kita di tingkat keluarga, tindakan kita di tingkat kampung, di komplek, di kabupaten, di kota, di provinsi, itu akan menentukan wajah kita di masa-masa yang akan datang. Potret cara kita menghadapi masalah ini itu ditentukan oleh yang kecil-kecil tadi, rumah, keluarga, kampung, provinsi seperti yang saya kelola. Ini semua yang menentukan. Jadi kita terima tanggung jawab bersejarah ini, bahwa hari ini di bulan Mei 2020 kita memutuskan untuk mengambil sikap bertanggung jawab. Nanti kita semua, seluruh bangsa Indonesia adalah pelaku peristiwa sejarah pandemi. Sampai nanti menjadi kakek, nenek, orang akan bisa bertanya, bagaimana pengalaman pada saat pandemi COVID 2019, 2020? Apa yang dialami? Dan pada saat itu, kita semua bisa mengatakan, pada saat itu kami ambil keputusan yang bertanggung jawab. Saya memilih untuk berada di rumah. Saya memilih untuk tidak pulang kampung. Saya memilih untuk bekerja dari rumah. Saya bagian yang mempercepat selesainya COVID-19. Tapi, bila kita memilih untuk rileks, maka kalau kita ditanya, jawaban kita menyesal. Dulu kok saya termasuk yang memperpanjang COVID-19. Jadilah bagian dari yang ikut menyelesaikan masalah COVID-19. Jadilah bagian dari orang yang bertanggung jawab. Allah mentakdirkan kita untuk menjadi generasi yang menghadapi COVID ini. Jawab takdir itu dengan sikap tanggung jawab. Di tingkat keluarga, di tingkat kampung, di tingkat masyarakat. Itu kita kerjakan, insya Allah ini akan memberikan hikmah yang luar biasa besar, dan insya Allah kita akan bisa kembali beraktivitas seperti semula dalam waktu yang lebih cepat. Baik, Pak Gubernur, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami malam ini. Terima kasih, Bang Karni. Terima kasih.